visa TG ini kita nggak bisa disamaratakan dengan orang Jepang. Kenapa? Soalnya kita kan sebagai orang asing ya, dari perusahaan pun karena di pelosok pasti ada treatment khusus dong, kayak menyediakan apato segala macam. Sedangkan secara fasilitas gaji itu yang diterima kurang lebih sama dengan orang Jepang yang baru masuk. Jadi kalau misalnya kita lihat makronya itu lebih banyak benefitnya anak TG dibanding orang Jepangnya sendiri gitu. Sorry, dual job ini maksudnya mereka berarti playing TSK. Iya, Mereka betul. menjadi TSK padahal bukan ranahnya Betul. mereka. Mereka bukan praktisi, akhirnya jadi sesat lah di situ. Jadi banyak informasi yang dipelintir. Misalnya mereka ada pelamar nih masuk ke mereka nih, terus bilang gaji kalian segini ya. Ntar kalau misalnya gaji kalian ternyata kurang, itu berarti dimakan sama TSK-nya. Kayak gitu kan, itu udah memelintir informasi kan. Apa yang kita lakukan itu pasti bakal berdampak ke orang lain ke depannya. Nah kan, jadi dalam beberapa bulan kemarin pun ada yang sedang saya proses untuk Mensetsu di situ. Akhirnya di cancel karena si perusahaannya udah nggak mau lagi proses orang Indonesia. Oh gitu. Jadi kan motong rezeki orang gitu kan. Iya. Sekarang itu yang banyak dipelintir oleh engagement hunter, influencer yang kurang bertanggung jawab itu lebih ke kalian nggak bisa bahasa Jepang tapi bisa ngambil Gijinkoku. Di situ penekanannya. Padahal nggak bisa bahasa Jepang itu kalian punya skill apa? Menurut informasi dari banyak media sosial ataupun berita-berita, kita tahu kalau Jepang belakangan ini banyak sekali memberi kesempatan untuk pekerja asing masuk ke Jepang dengan namanya visa Toktegino. Nah, di episode sebelumnya Backstreet Japan kita sudah mengundang 2 narasumber tentang kita mengulik tentang visa Toktegino dari sisi TSK. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Mas Chandra di sini. Beliau sudah mungkin nanti dari Mas Chandra menceritakan lebih lengkap gitu ya. Tapi yang saya dengar kalau Mas Chandra ini punya pengalaman berbagai macam visa, bolak-balik Indo-Jepang begitu, untuk memberikan point of view lebih gitu. Monggo sambil diperkenalkan mungkin Mas Chandra. Oke, perkenalkan nama saya Chandra. Biasa mungkin kalau anak-anak TSK manggil saya tuh James ya. Karena kan kita punya alter account kan di Facebook kan. Cuma karena satu dan lain hal terlalu barbar jadi kena permanen ban. Sambil curhat gitu. Ya boleh. Jadi kalau saya sendiri di Jepang sekarang bekerja sebagai staf Toroku Senkikang atau biasa dikenal sebagai TSK. Secara main jobnya sendiri ya membantu teman-teman yang mau kerja di Jepang menggunakan visa Tokutegino maupun Gijinkoku. Gitu mungkin ya. Oke. Terus yang saya dengar lebih, kalau sebenarnya Mas ini dulu sempat studi di Jepang, betul ya? Betul. Kemudian dapat visa engineer atau Gijinkoku, tapi pulang ke Indonesia. Kemudian balik lagi ke sini dengan visa Toktegino gitu, betul ya? Jadi secara flow-nya sendiri, saya dulu masuk ke Jepang itu pakai visa pelajar di Nihongo Gakko. Lalu ya karena satu dan lain hal nggak dapat kerjaan di Jepang setelah lulus Nihongo Gakko, saya pulang dulu ke Indonesia. Selang sekitar 2 atau 3 bulan saya dapat interview di Malaysia. Ternyata kerjanya di Jepang, balik lagi ke Jepang menggunakan visa Gijinkoku sebagai staff untuk handling overseas sales gitu buat alat-alat berat. Tapi karena ada kecelakaan kerja, jadi saya harus terpaksa pulang. Jadi 3 bulan aja gitu. Oh gitu. Oke. Kemudian selang waktu dari balik ke Indonesia, kemudian akhirnya memutuskan lagi untuk kesini gitu. Kan tadi pakai visa Toktegino ya. Berarti juga melakukan persiapan dong, entah cari kerja atau yang saya dengar dari narasumber sebelumnya harus SSW dan lain-lain gitu. Kalau pengalamannya Mas sendiri gimana ya? Jadi setelah kecelakaan kerja itu saya kan ada recovery gitu kan sekitar berapa bulan. Setelah itu saya lanjut kerja di Indonesia sebagai IT support engineer, lalu lanjut lagi bekerja di Panasonic Indonesia di situ sebagai general affairs. Tapi karena saya ada kayak ada rasa pengen balik ke Jepang karena di Indonesia tuh kayak kurang aja gitu, skill saya nggak tersalurkan semua. Jadi saya coba masuk ke Jepang dulu 2019 itu sempat dapat
di store manager di coffee shop di Jepang, cuma karena Covid harusnya masuk di 2020 April, tapi Maret 2020 itu kan close border kan di Jepang kan. Akhirnya nggak bisa balik. Jadi coba lagi di 2022 karena selama 2020 sampai 2022 itu saya coba masuk, nggak ada nggak ada hasil. Udah ngelamar melalui online kan, karena emang posisinya lagi Covid kan. Ya udah akhirnya coba masuk, ya udah pakai TG nyoba. Akhirnya ambil TG yang waktu itu paling sepi tuh restoran. Jadi saya masuk pakai TG restoran. Rencananya setahun kerja sebagai TG restoran, tapi ternyata ada chance buat lanjut kerja sebagai white collar gitu. Oh, oke, menarik. Jadi pindah-pindah visa gitu Iya. ya. Nah, kalau kali ini mau bahas yang lebih dalam soal Tokte Ginonya gitu. Boleh. Jadi kan kemarin kita nggak tahu detail soal pembahasan misal dari gaji atau fasilitas ketika kerja karena narasumber yang waktu itu nggak ada pengalaman pegang visa Tokte Gino gitu. Nah, kalau Mas kan ada. Mau tanya-tanya nih. Boleh. Nah, sebenarnya untuk gaji waktu sudah sempat dibahas. Katanya tergantung juga dari perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas seperti apartemen atau ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau Mas sendiri waktu itu gimana ya keadaannya? Saya kebetulan dapat waktu itu apartemen karena kan ya namanya di Hokkaido kan nggak mungkin kita nyari hotel pun di situ nggak ada karena secara akses infrastrukturnya juga masih sangat kurang lah dibanding sama di Tokyo atau di mana gitu kan. Ya sebenarnya kalau masalah benefit kita masuk perusahaan itu entah itu TG maupun Gijinkoku itu karena secara keimigrasian perusahaan itu nggak ada kewajiban memberikan fasilitas kayak bonus ataupun apato gitu ya, tempat tinggal. Yang penting selama syarat minimal keimigrasian terpenuhi itu udah compliance ibaratnya kan. Jadi gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di media sosial ketika ada orang yang mengiklankan job itu nggak ada apartemennya. Nah itu kebanyakan dihujat karena yang informasi yang beredar itu TG itu wajib dapat bonus, dapat tempat tinggal. Padahal itu secara keimigrasian nggak diwajibkan gitu. Oke, berarti yang harus digarisbawahi tidak ada kewajiban buat perusahaan memberikan fasilitas. Betul. Gitu ya. Tapi kalau memang ada yang ngasih ya syukur gitu. Nah, kalau boleh backstreet tipsnya nih buat teman-teman. Kalau memang mau cari perusahaan yang menyediakan fasilitas seperti dorm gitu, ada nggak sih trik-triknya gitu? Yang pasti sih pelosok sih itu udah 100% dapat apartemen sih. Oh. Berarti kalau semisal kita bilang area Tokyo, Chiba atau agak ke bawah Kanagawa Tokyo itu agak jarang. Ada, cuma nggak sebanyak dibanding kayak di Hokkaido atau Okinawa gitu. Jadi kalau memang mau yang pasti mending keluar daerah. Betul. Gitu ya. Oke. Tadi kan Mas di bagian restoran gitu ya kan. Mas waktu kerja dengan visa TG gitu di sini apakah diperlakukan dengan benar-benar baik dalam artian apa ya bilangnya tidak diperbudak gitu kan ya Mas ya, benar-benar semua difasilitasi secara sama dengan orang Jepang yang kerja di sini gitu. Secara hak dan kewajiban sih sama, tapi kalau boleh saya bilang visa TG ini kita nggak bisa disamaratakan dengan orang Jepang. Kenapa? Soalnya kita kan sebagai orang asing ya, dari perusahaan pun karena di pelosok pasti ada treatment khusus dong, kayak menyediakan apato segala macam. Sedangkan secara fasilitas gaji itu yang diterima kurang lebih sama dengan orang Jepang yang baru masuk. Jadi kalau misalnya kita lihat makronya itu lebih banyak benefitnya anak TG dibanding orang Jepangnya sendiri gitu. Oh ya? Oh berarti kalau dihitung-hitung lebih untung teman-teman yang datang ke sini dengan visa TG gitu dibandingkan orang Jepangnya sendiri gitu. Betul. Wow, luar biasa. Kayak ada case kemarin itu teman di TG Kaigo, dia ngeluh nih yang si orang Jepang gajinya lebih banyak 1 mang dibanding dia kan. Tapi saya tanya, kamu kan dapat apa tuh? Orang Jepang dapat apa tuh nggak biaya tunjangan ini itu? Nggak dapat sih. Ya udah kenapa harus compare gitu kan. Gitu ya. Jadi yang dilihat cuma besaran gajinya aja. Oh, itu sebenarnya mereka mengeluh karena mereka memang nggak tahu kondisi rekan-rekan yang orang Jepangnya atau cuma sekedar apa sih?
Mungkin lebih ke pola pikir aja sih, karena kan rata-rata yang kita tahu ini TG kebanyakan kan emang nggak ada pengalaman kerja di Indonesianya. Jadi kalau dulu mungkin angkatan-angkatan awal itu ada ex magang segala macam udah pernah ngerasain kerja, jadi tahu kondisi lapangan. Tapi kalau misalnya yang baru masuk dunia kerja, kebanyakan pola pikirnya itu belum terbentuk kan. Jadi emang secara pengalaman juga sih berbicara. Oh, oke. Oke, kemudian next. Jadi intinya sebenarnya standarnya kita diperlakukan sama, tapi bahkan kalau yang di pelosok kita bahkan bisa lebih dapat dibandingkan orang Jepangnya sendiri gitu kan ya. Betul. Oke. Terus kalau misal amit-amit ya Mas ya, terjadi sesuatu yang nggak enak, misal di tempat kerja kecelakaan atau apapun begitu, apakah pihak dari perusahaan juga bakal turun tangan, maksudnya peduli untuk ngurusin teman-teman TG gitu di sini? Jadi kalau perusahaan sendiri mereka bergerak sesuai lingkup ketenagakerjaan. Ketika terjadi kecelakaan itu pada saat bekerja itu 100% wajib dan perusahaan pun akan tanggung jawab. Seperti halnya dulu saya waktu kecelakaan kerja yang ketabrak forklift dulu. Lagi beres-beres, bisa ada event ini Tenjikai gitu kan. Beres-beres Kojibang. Nah forkliftnya yang nyupirnya nggak ngeliat tuh. Oh, itu begitu. Oke. Nah, dan pada waktu itu benar-benar perusahaan gimana ceritanya? Apa support apa aja tuh? langsung manggil ambulan, manggil polisi. Jadi ya selama seminggu 2 minggu lah itu benar-benar di follow up. Polisi pun datang terus kan karena kan kecelakaan kerja kan. Jadi ya secara follow up ketika ada kecelakaan sih oke sih kalau di Jepang sih. Oke. Next pertanyaan soal Zangyo atau lembur. Nah, kan Jepang itu terkenal banget kulturnya orang suka kerja gitu ya. Karena pun gue juga ngalamin gitu. Nah, kalau buat pengalaman Mas sendiri waktu visa TG itu ada kira-kira sebulan berapa jam lembur atau gimana ya? Ada pengalaman? Kalau dulu di restoran kebetulan lemburnya itu cuma buat apa namanya? Beres-beres aja sih, beres-beres toko. Cuma ketika ada kayak misalnya kunjungan dari TV gitu syuting di situ kan biasanya ada acara-acara ya kalau di Indonesia mungkin food vlogger gitu lah. Cuma kalau ini kan dari TV kan. Nah kayak gitu biasanya lemburnya lumayan sampai ya sehari bisa 4-5 jam. Sehari? Jadi misalnya beres jam 11 nih, bisa pulangnya subuh. Oh iya, wow. Dan itu pun dibayar? Dibayar. Oh, oke. Nah kalau itu kan masih oke lah ya. Maksudnya kita setelah pulang kerja ditambahin gitu ya. Tapi kan ada juga beberapa bidang lain yang gua tahu semisal di Gemba, konstruksi gitu. Karena kan konstruksi juga Sabtu gitu mungkin kerja ya. Itu Mas tahu nggak kalau misalnya teman-teman TG yang di situ apa misal seminggu kerja 5 hari kah atau bahkan 6 hari kah, terus yang 1 hari yang dihitung lembur kah atau gimana gitu, ada nggak? Tergantung dari kontraknya sih. Saya kurang paham kalau misalnya maksimal itu misalnya kayak yang dihitung di luar jam kerja normal itu berapa lupa, antara 40 nggak salah, 40 jam seminggu nggak salah. Selama nggak lebih dari itu dan misalnya dalam 7 hari harus ada 1 hari kosong buat libur, itu kayaknya nggak masalah sih. Oh oke. Tapi intinya tetap tergantung sama dengan kontrak perusahaan gitu ya. Jadi terus juga kan ada ini juga kan kayak istilahnya kote zangyo. Kalau misalnya di kontraknya itu ada kote zangyo, itu udah pasti ada batas minimum supaya kontrak itu terbayar. Misalnya si A ini gaji 21 nih. Tapi ada kote zangyo 20 jam, dia dapat 3 mang misalnya. Nah itu sampai 20 jamnya belum terpenuhi, ya itu udah gaji fix gitu aja. Tapi ketika dia misalnya dapat 30 jam, nah 10 jam ini dihitung. Oke, dan itu pun juga semuanya tertulis di kontrak Di gitu kontrak. kan. Jadi intinya tetap ketika teman-teman TG nanti nge-apply kerjaan kemudian dapat offer, itu harus dicek dulu ya kontraknya. Jam kerjanya seminggu berapa jam, kemudian termasuk tadi yang kote zangyo itu fix lembur gitu. Oke. Kemudian nah kan sebagai orang Indonesia ya tetap pengen pulang lah sekali-sekali ketemu keluarga gitu. Kalau
pengalaman Mas di TG minta cuti pulang kampung itu gampang atau sulit sih Mas? Kalau kebetulan saya kan restoran, yang kerja itu cuma 4 orang waktu itu kan. Itu susah sih. Susah ya. Susah. Tapi tergantung lagi balik ke kaisanya kan. Kalau misalnya kayak di pabrik makanan mungkin lebih mudah. Bahkan yang sekarang saya handle itu ada yang cutinya 2 bulan, 3 bulan. Oh ya? Cuti dapat 2 bulan, 3 bulan. Cuti diizinin. Cuti itu maksudnya berarti jadi mereka nggak dibayar. Oh, nggak dibayar. Jadi yang 10 hari itu kan yang paid leave-nya tuh. Yes. Saya nggak dibayar, dihitungnya bolos. Oh gitu. Tapi tetap maksudnya perusahaan tahu dan menyetujui. Betul. Gitu ya. Oke, cuman nggak dibayar gitu aja. Oke. Dan itu memang banyak-banyak teman-teman juga ambil gitu atau jadi kan kita tahu kalau di Jepang, perusahaan orang Jepang gitu rata-rata ada rasa sungkan untuk ngambil paid leave atau Betul. cuti gitu kan ya. Karena pun kolega-kolega gue juga seperti itu gitu. Nah kalau di TG gitu, karena mungkin di satu tempat kerja juga dia kerja bareng orang Jepang gitu, dan sebenarnya dia pengen ngambil tapi karena sungkan tadi ngeliat kolega juga ngambil, dia akhirnya nggak ngambil gitu. Ada nggak kasus-kasus kayak gitu atau sebenarnya ya lowong-lowong aja sih kalau kita kalau orang asing gitu. Kalau di TG sih sebenarnya lebih banyak orang pengen ngambil cuti sih. Cuma banyak kan case-nya itu nggak bisa ngambil cuti. Karena selalu sibuk banget gitu. Entah itu sibuk banget ataupun dari kaisanya agak pelit. Jadi ya kalau teman-teman di TSK sih sering ketemu, misalnya kan kita ngejadwalin nih Manchester sama Kaisa ini nih dapat kan kandidat nih dari Facebook atau dari TikTok. Nah si anaknya ini kadang ngomong, wah sensei kita nggak bisa nih karena nggak diizinin cuti, bisa nggak untuk Manchester di luar jam kerja kayak gitu banyak. Padahal kan secara hukum ketenagakerjaan itu wajib diberikan oleh perusahaan. Berarti agak nakal gitu ya si Kaisanya, perusahaannya agak nakal gitu ya. Oke, dan itu memang kita sebagai tenaga kerja juga ya gimana lagi gitu, sifatnya seperti itu. Oke, lanjut soal perusahaan yang nakal. Nah ini kan kalau soal cuti aja juga kadang atau tadi ya waktu juga agak sulit kan. Terutama buat teman-teman yang muslim, semisal sholat 5 waktu ataupun misal Jumatan gitu. Nah itu kalau di Jepang terutama untuk TG dikasih waktu nggak ya? Balik lagi sih ke tergantung perusahaan sih. Cuma yang harus kita luruskan, kita kan kerja di Jepang, jadi secara pribadi pun harusnya udah memahami lah resiko kerja di negara non muslim yang mayoritas non muslim itu kayak gimana. Jadi kita pahami dulu di situ sebelum berangkat ke Jepang. Jangan nanti pada saat sampai Jepang baru ngeluh nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Jadi harus pindah cari kerjaan yang bisa support di situ. Dan itu kalau Mas bilang kita harus pahami, berarti dari case yang Mas banyak temui sebenarnya teman-teman yang mau berangkat ke sini itu belum sadar tentang hal itu sebelum dia nyampe di Jepang. Apakah gitu? Saya bisa bilang karena kebanyakan orang terlalu terburu-buru karena di Indonesia nggak ada pekerjaan, akhirnya kan mau nggak mau ya udah cari kerja ke luar negeri gitu kan. Ya pada akhirnya mereka nggak secara sadar full bahwa resikonya itu kerja di luar negeri apa aja gitu kan. Oke, ini informasi penting nih buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Perhatikan dulu betul resiko apa aja yang harus diperhatikan gitu ya sebelum kesini gitu. Ini benar-benar info berharga dari Mas Chandra, cuman ada di Backstreet Japan gitu. Oke. Kemudian untuk TG kan yang waktu itu dengar dari narasumber sebelumnya ada TG1, TG2 gitu kan ya. Berarti kan anggapannya sudah ada peningkatan lama waktu bekerja, kemudian mungkin skill dan lain-lain gitu. Emang kalau di Jepang sendiri dari perusahaan itu kasih fasilitas untuk pelatihan skill gitu kah? Bahkan untuk di TG atau misal kita di peternakan kita dikasih job desk seperti ini, kemudian meskipun kita nggak cuman sekedar mengerjakan, tapi juga ayo kamu juga sambil belajar ini nanti meningkatkan skill dan sebagainya, itu
benar-benar perusahaan di Jepang peduli nggak sih sama teman-teman di sini? Kalau perusahaan yang saya handle kebanyakan peduli. Oh. Kayak misalnya kemarin itu ada pengolahan daging, jadi dia kan tukang jagal kan. Nah, dia dikasih kayak jenjang karir untuk sertifikasi tukang jagalnya. Jadi kan ada dapat tunjangan juga kan karena punya sertifikasi kan. Kayak gitu sih ada sih. Tunjangan sertifikasi itu maksudnya sertifikasi buat jagal daging gitu. Karena kan yang buat jagal daging itu kan nggak bisa sembarangan orang kan. Biasanya kalau anak-anak TG mungkin dia cuma di bagian kayak nyisihin itunya aja dari tulang atau bisa bersihin dari lemak. Tapi kalau untuk yang ngejagal motong yang lebih gedenya lagi itu butuh sertifikasi. Karena kan pisaunya beda kan. Oh gitu. Jadi memang difasilitasi untuk belajar cara menyembelih atau jagal yang betul, nanti kemudian dapat sertifikasi dan dapat gitu ya. Oke. Kaget gue karena tadi bilang untuk jagal daging pun perlu sertifikasi gitu kan. Padahal kalau di Indonesia kan kita tahu mau potong ya tinggal ada pisau ya udah potong aja gitu kan. Emang apa istimewanya gitu loh? Kenapa kok harus sampai perlu sertifikasi gitu sih? Jadi kalau di Jepang itu kan semuanya berdasarkan sebab dan akibat kan. Jadi ya pasti sebabnya ada sertifikasi itu karena pernah ada kejadian mungkin kecelakaan kerja, tangannya terpotong pisau kan, karena pisau yang digunakan juga beda kan. Jadi lebih ke arah sana sih sertifikasi di Jepang itu. Terus kalau misalnya kayak bawa mobil yang Nishu itu yang SIM yang bisa bawa penumpang, itu juga kan kenapa harus ambil Nishu karena kan bawa penumpang juga kan, keselamatan sih. Kuncinya sih itu sih. Tadi nyambung soal SIM ya yang bisa bawa penumpang. Akhir-akhir ini kan berita Ius orang Indonesia di sini berhasil menjadi supir bus pertama orang asing gitu kan ya di Jepang kalau nggak salah gitu. Berarti memang sama seperti yang tadi Mas bilang, tujuannya sebenarnya lebih ke arah keselamatan dia dan juga orang-orang yang dia bawa gitu. Betul. Karena itu butuh sertifikasi. Nah, kalau memang dia punya sertifikasi yang banyak, gue nggak tahu si Ius misal untuk sampai ke tahap itu dia harus melakukan berapa kali tes itu gue nggak tahu. Tapi kalau dia sudah berada di titik itu dan bahkan jadi berita dan lain-lain, apakah insentif atau duit yang diterima itu otomatis juga lebih gede dibandingkan mereka-mereka yang mungkin belum di tahap itu gitu? Tahu nggak sih Mas? Kalau TG driver sendiri saya belum pernah pegang. Cuma biasanya kalau misalnya kita naik kereta, kayak misalnya naik KC gitu ya. Kan KC dia punya anak perusahaan bis sendiri kan. Di situ di dalam kereta itu dipasang kalau misalnya punya SIM Nishu itu ada pekerjaan dengan insentif di situ. Cuma mungkin juga di TG driver kayak gitu sih. Oke. Dan kalau semisal tadi kan TG driver, semisal dia belum punya Nishu ya, belum bisa membawa mobil berpenumpang gitu. Misal harus belajar kan butuh duit ya. Kemudian ngambil tes sertifikasi mungkin juga butuh duit ya. Apakah perusahaan juga bakal memfasilitasi gitu? Kalau itu sih seharusnya difasilitasi ya. Karena kan kalau misalnya sekarang TG driver, secara prosedur sendiri dia kan harus ngambil ujian TG driver dulu di Indonesia nih. Kalau misalnya di Indonesia pun itu minimal harus 50 orang yang ikut ujian baru dari pihak kelas NK-nya itu yang penyelenggara ujian sertifikasinya dia bakal ngirim utusan ke Indonesia buat ngadain ujian. Nah di situ lulus, baru nanti kalau misalnya TG drivernya ngambil truk itu kan harus 6 bulan Toko Tekatsudo untuk kiri kaya SIM. Atau misalnya di taksi atau bus driver itu dia 12 bulan. Jadi harus lulus dalam masa itu. Nah itu kalau misalnya Toko Tekatsudo yang sekarang yang ada itu setahu saya belum bisa ngasih Baito kan. Jadi mungkin itu entah itu sifatnya OJT dulu sambil dikasih uang saku atau gimana, itu balik lagi ke perusahaan sih. Kalau di situ karena belum masuk customer yang minta TG driver ke kami. Gitu. Oh gitu, oke. Tapi logikanya kalau tadi Mas bilang
perusahaan ngasih kok pelatihan mau upskill gitu, semisal seharusnya di driver pun harusnya juga sama Seharusnya kan sih ya. dikasih sih. Iya kan, karena kan mereka juga kepengin gitu Iya, pekerjaannya bisa gitu betul. kan harusnya ya. Oke. Kalau gitu tadi kan kita sudah ngobrol soal hak-hak, chance benefit apa yang bisa didapat sama teman-teman TG. Sekarang gua mau bahas lebih ke kebalikannya, kewajiban dari teman-teman pemegang visa TG ke perusahaan gitu. Kalau soal semisal waktu lah ya, dari yang paling sederhana. Semisal jam kerja mulai jam 9 pagi selesai sampai jam 5 gitu. Dan karena suatu sebab semisal telat 10 menit, 15 menit gitu. Apakah kalau di Jepang itu masih ditoleransi ataukah wah ini udah 10-15 menit? Kan kita tahu ya ada perbedaan pembacaan jam di Jepang dan di Indonesia gitu. Di Indonesia cenderung lebih fleksibel gitu. Sementara kalau di sini kan orang tepat waktu. Nah, kalau dari pengalamannya Mas gimana? Kalau dari pengalaman saya sih sejauh ini alhamdulillah teman-teman TG yang saya support nggak pernah ada masalah sih. Cuma kalaupun ada keterlambatan biasanya karena kan job yang saya pegang dia sistemnya bis jemputan kan karena nggak ada akses kereta. Jadi itu dari perusahaan biasanya nyuruh ya udah kamu libur aja hari ini nanti diganti hari lain gitu. Oh, fleksibel ya? Itu maksudnya diganti hari lain, semisal Senin sampai Jumat dia masuk, tapi Senin nggak bisa. Ya udah, ntar gantinya ganti hari lain, misal Sabtu, Iya. kayak gitu. Oh, oke. Oke, menarik. Kalau misal sakit berarti juga sama ya Mas ya? Semisal sakit nih, terus kan nelpon nggak bisa masuk. Ya udah nggak usah masuk hari ini, nanti diganti hari lain. Apakah seperti itu atau ada perlakuan beda? Kalau sakit pilihannya antara mau caking atau ngambil cuti. Kalau di pabrik makanan yang saya pegang karena tahu sendiri kan kalau Jepang menjaga kualitas makanan kan. Jadi masalah sakit mereka benar-benar concern banget apalagi terkait pernapasan, pencernaan yang gitu-gitu. Oke, jadi maksudnya boleh cuti tapi nggak dibayar gitu ya? Oke, atau pilihannya tadi. Oke. Sebenarnya menarik kalau soal sakit. Jadi teringat pas di podcast kemarin dari teman-teman TSK bilang dia menemui beberapa kasus teman-teman TG itu bolos tapi nggak info ke perusahaan gitu. Nah, karena akhirnya ujungnya yang dikontak juga teman-teman TSK gitu. Nah, sebenarnya kalau Mas kan pernah di posisi sebagai TG gitu ya. Kira-kira kenapa sih kok sampai teman-teman itu kayak gitu? Apakah mereka nggak benar-benar paham job desk-nya seperti apa? Ataukah memang ya lagi malas atau gimana gitu kan? Pengen klarifikasi nih kan Mas pernah ada pengalaman ya? Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya nggak pernah walaupun saya nggak suka sama perusahaan atau pekerjaan, saya tetap ngelakuin karena itu emang kewajiban saya kan. Tapi mungkin beberapa case itu di TSK lain, ini kalau anaknya emang udah nggak suka sama perusahaannya, udah pengen buru-buru pindah, tapi belum dapat kerja sekalipun, mereka bakal sesuka hati gitu kayak bolos segala macam. Jadi emang balik lagi ke orangnya sih kalau itu. Di Indonesia pun mungkin mereka bekerja bakal kayak gitu juga sih nggak ngaruh itu. Jadi memang intinya bukan karena mendiskriminasi atau gimana, tapi memang dari tipikal orangnya seperti apa gitu kan jadi ya. nggak bisa kita bicarakan dari visa, misalnya visa TG ternyata anak-anaknya kurang ada kemauan buat bekerja, itu juga nggak bisa karena di Gijin Koko pun, Eiju sekalipun ataupun Teiju atau Haigusa itu pasti ada orang kayak gitu sih. Jadi lebih ke manusianya sih. Oke, ini fair. Jadi tidak peduli visa apapun yang dipegang, tetap pribadi orang itu yang harus benar-benar ngerti tanggung jawabnya gitu kan ya Mas. Betul. Oke, mantap. Kemudian cerita ini dengar-dengar cerita nih dari teman, katanya ada teman rekan-rekan TG di sini yang benarnya pegangnya visanya TG tapi melakukan yang namanya shikakuga gitu. Kayak semacam kerja lain tambahan gitu ya atau semacam gitu ya.
Kalau Mas definisinya sendiri Shikakugai itu kayak yang gimana sih? Sampai level apa gitu Shikakugai? Ya yang paling ketara sih Baito sih. Baito itu part-time job. Part-time. Jadi dia sudah kerja di perusahaan, kemudian ngambil job lagi, part-time lagi, misal di restoran atau gimana gitu. Betul. Kebanyakan sih kalau yang kayak gitu di daerah Tokyo banyak sih ya. Orang Indonesia tuh paling Baito di beberapa restoran itulah. Ataupun kalau misalnya di Fukuoka itu kebanyakan orang-orang Vietnam. Jadi mereka kerja di bar Vietnam. Makanya kalau misalnya kita di Fukuoka ada perusahaan nyari orang Vietnam, mereka minta itu cari jangan orang yang cantik. Jadinya orangnya mukanya kurang menarik. Jadi nggak ada kesempatan buat Baito di bar kayak gitu. Oh gitu. Oh memang ada persyaratan carinya seperti itu. Jadi secara tidak tertulis. Secara tidak tertulis. Oke. Kemudian dia yang dianggap sebagai Shikakugai itu kalau semisal ya, dia visa TG atau visa apapun termasuklah harusnya. Tapi suatu saat ada tawaran nih job sekali doang buat nganterin keluarga temennya lagi tour gitu. Itu kan cuma sekali doang. Apakah itu juga dianggap Shikakugai sebenarnya? Shikakugai ya. Emang kalau contoh-contoh lain deh yang Shikakugai yang Mas pernah temui mulai dari yang kasus yang ringan sampai bahkan yang berat banget yang beresiko luar biasa itu apa aja sih Mas? Boleh ceritain? Sebenarnya kalau Shikakugai Katsudo sendiri itu bisa kita jabarkan itu mencari pekerjaan atau tindakan-tindakan yang menghasilkan uang di luar izinnya. Yang paling banyak itu ya ngajar bahasa Jepang sih. Cuma kan itu mereka terimanya rupiah kan, makanya nggak bisa bisa dibilang lebih gray zone sih kalau itu. Cuma secara hukum bisa dibilang Shikakugai. Itu paling banyak karena banyak pekerja TG juga yang nihongonya bagus, mereka dipekerjakan untuk jadi sensei online kan. Gitu. Oh gitu. Oh jadi memang sebenarnya skillnya ada gitu, cuman karena tadi ya mau ada kesempatan tambahan ya udah keluar lagi gitu. Oke. Sebenarnya kalau mau agak deep sih di sini sih sebenarnya kenapa kok kemudian teman-teman itu Shikakugai kan ada berbagai macam alasan ya Mas ya. Semisal memang kepepet atau butuh buat biaya orang tua dan sebagainya gitu kan mungkin ada sebenarnya. Apakah sekibisi itu kalau misal sampai benar-benar ketahuan resikonya itu kayak gimana sih Mas? Ya yang pasti kalau kita bicara resiko keimigrasian itu udah pasti dicabut izin tinggalnya sih. Kalau ketahuan. Oke. Cuma yang paling apa sih? Yang menurut saya paling berbahaya itu ketika mereka misalnya ngajar bahasa Jepang terus mereka merasa puas karena hasilnya ini mereka anak-anak yang mereka ajar lulus ujian bahasa Jepang nih, lanjut bisa TG nih. Akhirnya dari pihak LPK oknum LPK menawarkan ya udah bantuin kita cari ini aja jual job gitu kan. Secara kan kalau misalnya jual job itu nggak boleh. Tapi banyak juga pada akhirnya mereka udah kurang puas ngajar, ngejual job juga kan dapat komisi gitu. Sorry, jual job ini maksudnya mereka berarti playing TSK. Mereka betul. menjadi TSK padahal bukan ranahnya mereka. Betul. Mereka bukan praktisi akhirnya jadi sesat lah di situ. Jadi banyak informasi yang dipelintir. Kayak misalnya informasi misalnya mereka ada pelamar nih masuk ke mereka nih. Terus bilang gaji kalian segini ya. Ntar kalau misalnya gaji kalian ternyata kurang itu berarti dimakan sama TSK-nya. Kayak gitu kan itu udah memelintir informasi kan. Padahal sebenarnya kalau perusahaan itu mereka bayar ke TSK untuk biaya country. Ya udah itu kayak servis mereka buat laporan ke imigrasi. Tapi nggak ada potongan ke pihak pekerjanya gitu. Jadi sebenarnya kalau gaji kurang memang sebenarnya masalahnya di mana gitu? Ya kalau gaji kurang kita hitung-hitungan aja kayak mereka jam kerja berapa. Yang tadi kayak saya bilang kan misalnya ada caking atau misalnya terlambat kan di situ dihitung juga kan. Kayak gitu-gitu sih. Atau misalnya si perusahaan bilang untuk biaya gas air listrik itu sesuai biaya aktual. Nah di situ kan potongan gede misalnya kan karena pemakaian mereka juga. Oke. Jadi intinya bukan dipotong sama TSK atau diambil TSK, sebenarnya juga
ya dihitung aja ujungnya sebenarnya makainya dari mana gitu kan ya. Oke. Kemudian masih soal Shikakugai dan pelanggaran aturan nih Mas. Kalau ini kan sempat ngobrol yang kapan hari itu sebenarnya efek dari pelanggaran aturan itu panjang, nggak cuman berefek ke orang itu sendiri, tapi bahkan ke TSK-nya yang menaungi, yang membimbing, bahkan sampai ke negaranya juga. Mas pernah nggak juga menemui apa ya? Ini sekaligus mengonfirmasi nih dari informasi yang sebelumnya gua dapat gitu. Ketemu yang karena ulah satu orang oknum tidak bertanggung jawab sampai akhirnya satu negara di blacklist sama perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan ini cari orang next, misal tidak mau orang Indonesia gitu, pernah nggak menemui kayak hal-hal seperti itu? Lebih ke orangnya aja. Jadi ya bisa kita bilang kutu loncat lah. Kutu loncat gimana sih maksudnya? Ya jadi dia sering pindah-pindah. Jadi pada saat perusahaan itu mau menghargai dia, memberi benefit lebih secara finansial maupun secara jenjang karir, yang bersangkutan ini resign. Oh, oke. Tapi kalau seperti itu bukannya hak itu dia hak juga ya? Jadi makanya bukan Shikakugai Katsudo kalau ini. Jadi lebih ke pribadinya aja kalau ini sih. Cuma ya yang tadi dibilang, jadi apa yang kita lakukan itu pasti bakal berdampak ke orang lain ke depannya. Nah kan jadi dalam beberapa bulan kemarin pun ada yang sedang saya proses untuk Mensetsu di situ. Akhirnya di cancel karena si perusahaannya udah nggak mau lagi proses oleh Indonesia. Oh gitu. Jadi kan motong rezeki orang gitu kan. Iya kan ya kan banyak teman-teman yang mungkin bisa dan mau untuk kerja di Jepang tapi akhirnya nggak jadi gara-gara oknum-oknum itu. Jadi gitu. apa yang kita lakuin di Jepang, entah itu Shikakugai Katsudo maupun pindah kerja itu bakal berdampak. Ya memang kalau misalnya pindah kerja itu emang hak secara ketenagakerjaan kan. Cuma ya kita juga harus berpikir apakah yang kita lakukan itu wajar apa enggak kan. Kayak misalnya baru sebulan 2 bulan pindah kan itu nggak wajar. Baru 4 bulan pindah nggak wajar kan kayak gitu. Sedangkan di perusahaan itu nggak ada kekerasan atau apa kan, malah perusahaan mau memberi benefit lebih, kan aneh aja gitu kan. Oke. Sebenarnya lebih apa ya, kayak penasaran gitu kan. Karena kan sebelumnya di yang teman TSK juga ngobrol, yang tadi yang Mas bilang ada yang baru masuk sebulan udah keluar gitu dan sebagainya. Dan Mas kan pernah di posisi TG sebenarnya. Sebenarnya motivasi teman-teman kesini kalau setelah masuk kerja cuma 1 bulan nggak cocok keluar dan sebagainya itu sebenarnya dari awal mau kesini tuh ngapain gitu itu sebenarnya Mas ada nggak sih dengar dari teman-teman TG gitu? Kalau saya pribadi emang senang masak kan ya, jadi emang dari dulu mau ngambil TG2 restoran awalnya. Cuma karena di LinkedIn saya emang ada portofolio banyak, saya yang di-approach sama perusahaan gitu kan. Jadi bukan saya yang melamar. Kalau misalnya yang lain mungkin sekarang yang lagi hits itu banyak yang berburu visa Gijinkoku dari TG. Oke. Gitu. Jadi pindah. Jadi emang visa. Sengaja yang penting masuk Jepang dulu deh pakai TG, ntar tinggal ganti ke Gijinkoku gitu. I see. Jadi sebenarnya visa yang dikejar bukan TG tapi Gijinkoku. Iya. Oke. Memang kalau dari TG ke Gijinkoku prosesnya apakah semudah itu kok sampai ya udahlah pokoknya gua masuk dulu TG kemudian misal sebulan ntar gua ngurus kelar Gijinkoku apakah semudah itu emang? Bisa dibilang lebih mudah dari TG. Oh, oke. Cuma, ini ada cumanya nih. Cuma. Yang pertama, kalau misalnya job yang paling banyak itu penerjemah. Dan penerjemah kita tahu butuh minimal ya walaupun sertifikasinya N3 seenggaknya secara kemampuan komunikasi dia N2 ke atas lah. Itu yang penting. Terus tapi sekarang itu yang banyak dipelintir oleh engagement hunter, influencer yang kurang bertanggung jawab itu lebih ke kalian gak bisa bahasa Jepang tapi bisa ngambil Gijinkoku. Di situ penekanannya. Padahal
nggak bisa bahasa Jepang itu kalian punya skill apa? Itu kan kayak misalnya di IT, terus juga mungkin di beberapa financial tech itu banyak juga orang Indonesia yang nggak pakai bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris dan ada skill di bidang finansial maupun di marketing. Jadi emang butuhnya itu bukan yang ditekankan itu bukan kalian nggak bisa bahasa Jepang, tapi kalian punya skill apa buat dijual. Itu sih. Itu yang tadi dipelintir, Iya. nggak dibahas. Jadi teman-teman di sini kurang cuma dengar informasi separuh gitu ya. Betul. Terus datang ke sini tanpa ngerti apa-apa gitu kan. Oke, ini menarik. Soal tadi ya pindah kerja, pindah visa dan lain-lain ini sebenarnya mau bahas lebih dalam ini Mas. Mengulik. Tapi coba kita bahasnya di next episode aja. Boleh. Gitu. Karena nanti bakal lebih panjang lagi nih gitu. Episode hari ini kita akhiri di sini. Tapi sebelum mengakhiri nih, kalau dari Mas, saya cuma mau dengar impresi dari Mas. Ketika akhirnya memutuskan kembali lagi ke Jepang dengan visa tadi ya, TG gitu, bersyukur atau enggak? Ataukah ada penyesalan kok sebenarnya bisa langsung Gizenkoku nih atau gimana? Ataukah karena kan yang saya dengar dari teman TSK kemarin itu harus tes kan, persiapan segala macam mungkin ada gitu. Kalau dari Mas sendiri pengalaman impresinya gimana gitu? Kalau saya sih tujuan awal itu emang bukan ke Gizenkoku sih, emang saya mau ngambil TG2 awalnya. Oke. Karena kan kalau TG2 pun bisa bawa keluarga kan, dan juga emang saya secara hobi juga dimasak, jadi cocok di restoran. Tapi karena satu dan lain hal, ya udah saya di approach akhirnya kan ngambil Gizenkoku kan. Di situ sih paling. Tapi secara kalau misalnya dibilang bersyukur atau enggak, saya bersyukur sih masuk pakai TG sih. Jadi ya saya di Hokkaido itu kebetulan banyak bantu teman-teman TG yang lain sih. Kayak misalnya mungkin yang baru datang belum terlalu bisa bahasa Jepang gitu kan, terus saya bantu. Kadang kan kalau di Hokkaido kan gak sefleksibel di Tokyo atau di Osaka kan untuk transportasinya. Jadi saya mungkin bantu di lapangan sih teman-teman yang butuh bantuan kayak ke Siakuso atau segala macam. Oh, oke. Jadi intinya memang kalau memang mau datang ke sini harus benar-benar mengerti dulu maunya apa. Betul. Tujuannya kerjanya apa gitu ya, baru kemudian memutuskan ke sini gitu. Betul. Kan. Jangan cuma asal ke Jepang gitu kan. Jangan cuma asal ke Jepang. Intinya itu. Oke. Makasih Mas sudah datang di podcast kali ini. Siap. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mau komen atau apapun, tulis saja apapun yang kalian pikirkan di bawah ini, nanti komen. Kita ketemu lagi di episode Backstreet Japan selanjutnya.